Ada kata sebarnya. Ada. Karena memang nggak menyebar, hanya ke satu orang. Nggak ada buktinya. Maksudnya? Ada buktinya. Oke, kita tampilkan buka WA-nya Dr. Tifa. Saya akan buka juga buktinya. Buka. Okay. Kita akan tampilkan WA palsu yang mengatasnamakan Dr. Tifa. Ya, ada. Sudah saya kirim. Ini aslinya kayak gini. Yang tadi mau ketemu Pak Jokowi itu. Ya, yang katanya minta ketemu, yang kayak gini. Ada gambarnya. Ada gambar Dr. Tifanya, oke. Ya, ada. Saya original langsung dari HP. Udah. Omongmu udah selesai. Apa yang mau disampaikan itu Mas Roy? Ya, yang saya sampaikan gini. Jadi itu dari WA nomor bodong 081 sekian. Itu nomor prabayar. Kemudian, kenapa saya bilang itu dia nyebarkan? Di save dengan nama Dr. Tifa. Oke? Di save dengan nama Dr. Tifa. Kemudian dikirimkan ke Pak Al-Katiri. Itu memang dia. Harusnya di save-nya dengan nama 081 sekian. Nah, ini. Ya, ini WA palsu ya ini ya? WA palsu. Siapa yang nge-save Dr. Tifa? Ini bukan dari Dr. Tifa. Ini dari nomor 0812 sekian itu. Ya. Dan kemudian dia berkata, tahu-tahu disimpan dokter dan disebarkan. Terus apa? Dia baca itu di catatan dia, di catatan Andi Aswan. Dan itu diglorifikasi lagi oleh Ceboker Nusantara. Sehingga Ceboker Nusantara pada bilang, Dr. Tifa sudah mau ke Solo, bla 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 bla. Banyak. Dan ini sudah kita cek. Ya, kan ada tulisannya Dr. Tifa. Ngapain di-save dengan nama Dr. Tifa di situ? Itu loh. Jadi handphone dengan nomor 08 sekian tadi itu di-save dengan nama Dr. Tifa. Tuh. Kan udah jelas tuh namanya Dr. Tifa. Tapi kalau ini kalau seandainya kemudian ada masuk misalnya saya nggak kenal dengan Mas Roy misalnya. Kemudian Mas Roy minta sesuatu yang menurut saya bisa bantu misalnya. Terus saya konfirmasi untuk sementara. Pasti kan saya save nama Roy Suryo. Enggak gini Mas. Masuk akal di situ. Masuk akal. Sementara ya. Bahwa sekarang misal sudah dihapus ya itu Ini lebih jelas ya. Jadi dia save dengan nama Dr. Tifa. Padahal ini kalau orang berpikiran waras saja ya, udah bisa jelas. Selamat dari Raya Idul. Mana ada nulis Idul Fitri itu Idul. Kalau Idul oke. Terus kemudian saya komunikasikan dengan Pak Al-Katiri. Enggak ada nama Al-Katiri itu pakai Q. Pakai K. Jadi dia sudah selalu percaya dan ini kemudian disampaikan dalam catatan dia dan diglorifikasi sekali lagi oleh Ceboker Nusantara. Kok jadi, bisa kan hanya ke Bang Al-Katiri? Dia ngomong di catatan demo. Dia ngomong di catatan ada rekamannya. Ada ngomong di catatan. Iya, catatan Andi Aswan. Saya membuat itu. Dia mempublikasikan di catatan Andi Aswan. Saya membuat di situ. Lah iya. Jadi ngaku enggak kalau ngomong di catatan Andi Aswan? Ketika dibuat bahwasanya itu saya sebagai makelar itu ini enggak ngaku nih, bohong nih. Dengan rasis, orang bohong ini. Kirim ke rasis. Nah, ini orang bohong ketahuan. Apalagi dia ngomongkan di kanal berita rasis lagi. Saya berikan kesempatan. Iya, bohong banget ini. Enggak apa. Tolong bisa dilihat atau enggak biar pemirsa nanti yang itu ada jawaban saya. Tuh, malah ngomong di media massa loh dia. Kalau dia seolah-olah dapat dari Dr. Tifa. Itu kan publikasi yang jahat. Kan hanya ke Pak Al-Katiri. Betul. Tapi kemudian bisa menyebar gimana ceritanya Bang Adi? Jadi Al-Katiri akhirnya mengaku dia itu mengirimkan ke klien, yaitu Ibu Tifa. Kalau itu benar, nggak ada masalah. Ibu Tifa pasti menyebarkan ke dia. Makanya ada besoknya itu dia bikin konferensi. YouTuber Nusantara segala macam. Kamu ngomong di rasis kapan? Dari YouTuber Nusantara. Dia ngomong di rasis dia. Dia ngomong di rasis. Rasis itu apa? Rasis itu infotainment tentang dapat ada ini nggak ngaku lagi nih. Jadi pas paginya itu dia berbicara. Nih bohong lagi nih. Kebetulan rasis itu minta saya punya, saya kirim. Ya kirim kan. Kirim kan dah, jelas nih kirim ke media massa. Tongor lu bisa diam enggak? Boleh jelaskan. Tongor lu bisa diam. Tongor lu bisa diam enggak? Oke gini. Udah. Lu bilang ceboker. Lu bilang ceboker. Nanti. Lu ceboker. Ini diperingatkan. Iya. Ini dia bilang congor, jahat banget ini. Lebih bahaya bicara ceboker itu untuk kotoran. Tongor itu adalah mulut. Weh. Oke, nanti. Gini, Mas. Oke, kita balik ke substansi ya. Nomor itu, ya. Kemudian kita cek ke get kontak. Siapa namanya? Ini yang keluar. Ini yang keluar nomornya itu. Oh iya, jadi udah jelas kan? Ini jangan ini get kontak. Ini adalah lagi namanya fitnah.
Jangan ditampilkan. Yang pertama itu adalah penipuan tulisannya. Udah sekarang faktanya setelah itu beberapa jam kemudian kok berubah jadi Ade Armando. Siapa yang berubah? Itu pertanyaan saya. Tapi kalau get contact kan orang banyak bisa save. Tapi artinya kan ada harus benar itu. Untuk itu. Kalau mau benar penipuan doang. Ada, nanti saya jualan itu. Caranya ada. Enggak, sudah saya cek juga. Saya sudah pakai CDRA ketemu itu nomor. Ya, ada caranya lah. Bukan kalau get contact tergantung siapa yang banyak nge-save itu. Yang jelas orang ini bohong. Oke. Tapi intinya begini, bahwa ini saya mau klarifikasi tadi bahwa disebutkan di YouTuber Nusantara itu yang dihadiri oleh Pak Jokowi, kenapa kemudian ada banyak YouTuber yang menyebarkan hoax? Silahkan dijawab, Bung Andi Aswan. Itu sebenarnya pertanyaan saya. Nah begini Mas Bang Iman, itu kan ada AI, itu kan pasti ya semua konten kreator itu kan menarik. Kita tampilkan yang tadi ada foto-foto Pak JK dan seterusnya tuh. Ya ada kan konten kreator itu kan pasti mencari berita. Iya. Ya kan? Dan itu pasti mereka akan untuk menarik netizen untuk melihat itu kan menggunakan thumbnailnya itu. Okay. Clickbait kan. Demi cuan. Yang perlu kita ketahui ya adalah isinya dari apa yang diutarakan oleh para konten kreator itu. Jangan lihat dari cover. Gitu loh, lihat semua. Apa yang dilakukan juga oleh timnya Roy Suryo kan sama. Melakukan clickbait, melakukan thumbnail. Gitu. Untuk apa? Menarik netizen itu. Itu masalahnya. Jadi kalau itu diglorifikasikan seperti itu, ini mengajari bukan suatu peradaban di sini. Kita mesti lihat itu isi, bukan cover. Isinya sudah direkam, udah ada buktinya. Ya silakan semua. kalau Anda rekam, ya Anda bisa laporkan terserah untuk itu. Yang jelas itu adalah kita memberikan pembelajaran kepada para netizen semua. Ya, coba lihat. Yang ada foto-foto tadi. Agrifanani tadi yang banyak. Andi Aswan mendadak pucat, Roy Suryo bongkar fakta ini. Kan bohong itu. Nah, karena ini begini, ini kan terus bergulir. Ini kan terus bergulir ya, ini harus kemudian diklarifikasi. Kalau enggak ini nanti ini bisa menyebabkan disinformasi yang lebih luas lagi. Baik dari Roy dua Suryo pihak. expose Thermal's evil plan. Wah, coba luar biasa kan? Boleh yang sebelumnya tadi yang ada beberapa tokoh. Yang hoax ini, yang ini. Teboker tadi. Saya katakan yang insert ini bukan bagian dari kita. Ini insert selebritis bukan? Dan dia tidak hadir di Pak Jokowi waktu itu. Oke, ini kan konfirmasi ya. Dan ini yang di-quote diglorifikasi oleh Ceboker Nusantara. Itu tidak ada sama sekali. Tapi kemudian yang ini pun dibikin channel bukan kita. Oke, baik. Oke, itu udah clear. Ini sekaligus menjelaskan bahwa pemilik ini tidak datang. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan dan tidak pernah datang. Yang ada Pak Jokowi waktu itu. Oke, baik. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di Sumut News. Pada kesempatan ini kembali kita membahas tentang perkembangan polemik ijazah Presiden Jokowi. Di tengah panasnya polemik kasus ijazah, sebuah pesan muncul dari pesan WhatsApp yang mendadak viral dan menjadi sorotan publik. Beredarnya tangkapan layar yang diklaim berasal dari Dr. Tifa yang isinya meminta difasilitasi untuk bertemu dengan Jokowi di Solo. Seolah-olah ada upaya pendekatan ataupun perdamaian. Namun siapa sangka Roy Suryo justru menelusuri dengan kejanggalan setelah beredarnya WhatsApp tersebut. Namun setelah ditelusuri oleh tim Roy Suryo lebih dalam, ternyata pesan WhatsApp tersebut adalah palsu ataupun buatan. Pertama-tama Roy Suryo menemukan bahwa ada kejanggalan, banyak tanda-tanda rekayasa. Mulai dari penulisan nama dan nomor WhatsApp tersebut yang ternyata bukan milik seorang Dr. Tifa. Roy Suryo juga menegaskan ini adalah modus permainan kotor untuk mengadu domba timnya dan membangun narasi palsu seolah-olah pihak tertentu sudah mulai goyah ataupun
bisa dikatakan ingin berdamai. Namun banyak pertanyaan dengan munculnya pesan WhatsApp tersebut. Jadi siapa sebenarnya di balik akun palsu ini? Dan apa tujuannya mengatasnamakan seorang Dr. Tifa? Jadi ini masih ditelusuri, belum menemukan titik terang dengan munculnya pesan yang menjadi sorotan dan menjadi perbincangan hangat di acara televisi maupun di sosial media lainnya. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman dan pendapat kawan-kawan sekalian tentang munculnya pesan ini? Silakan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jika lu suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya.